Shalom Elia, Ya, selamat salam. malam. Malam. Iya, sebelumnya mohon maaf, saya Kristen 100%. Ya, Barusan saya eh, melihat live sebelah, tidak usah saya sebutkan namanya. Tadi sepertinya kok iman Kristen saya jadi goyah gitu. ya apa Kebetulan itu ada pertanyaannya? Apa yang pertanyaan membuatmu goyah itu, Ibu? Bilanglah, bilang. Apa itu? pertanyaannya kenapa ketika umat muslim menanyakan tentang Trinitas, Tritunggal, Mhm. terus dia mengatakan bahwa itu tidak ada. Dia mengatakan dalilnya di Ulangan 6 ayat 4, Allah itu adalah Esa. Allah itu Esa. Oke, Allah itu memang Iya. Esa. Lalu, Lalu dia mengatakan kalau Tritunggal itu hanya orang-orang yang menulis, siapa tadi katanya namanya. Jadi sementara aku selalu ngikutin roomnya Elia ini, seperti ada perbedaan yang aku lihat itu. Ya Kak, izin bertanya, kami Katolik kan biasanya ada berdoa arwah di mana kita mendoakan orang yang telah meninggal. Karena orang meninggal belum tentu masuk surga. Tugas kita mendoakan mereka agar dosa mereka dihapuskan supaya mereka diterima di sisi Tuhan. Padahal tertulis di Pengkhotbah 9 ayat 5 berbunyi, karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah dilupakan. Itu benar nggak, Kak? ya itu kan perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru beda. Di perjanjian baru, ketika Kristus sudah datang menyatakan hubungan yang sah dengan Bapa, maka mendoakan orang mati itu bukan lagi menentukan surga neraka. Jadi begini, saya tidak sepakat dengan gereja Katolik kalau mengatakan mendoakan mereka untuk menghapuskan dosa. Saya nggak sepakat dengan itu. Menghapuskan dosa itu nggak bisa karena doa kita. Menghapuskan dosa itu hanya karena iman mereka dan kasih karunia Allah. Jadi saya nggak bisa minta Tuhan hapuskanlah dosa Erwin tuh agar dosamu, nggak bisa. Harus kamu yang minta ke Tuhan. Apalagi kalau kamu sudah mati. Saya tidak sepakatnya di situ. Tapi kalau mendoakan kamu agar saya berharap kamu baik-baik saja dan lain sebagainya, tapi tetap pada otoritas ilahi. Doa itu kan yang baik-baik. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan rawatlah si Erwin apa segala macam, selamatkanlah dia Tuhan dan lain-lain. Saya berdoa begitu sama kamu, itu doa baik saya, tapi tetap Tuhan akan mengampuni bisa atau tidaknya, itu otoritas Tuhan. Saya nggak bisa mengubah kamu jadi selamat, karena saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa doakan kamu biar kamu selamat, saya bukan Allah. Saya bukan imam. Imam besar itu Kristus. Dia yang bisa memerantara kamu kepada Bapa. Jadi doaku itu nggak bisa mengampuni kamu. Hubungan orang mati pengkhotbah dengan orang hidup nggak ada, iya. Tetapi maknanya bukan seperti bahwa orang hidup nggak bisa mendoakan orang mati. Bisa didoakan, silahkan doakan. Kalau itu membuat jiwamu tenang, kalau itu membuat kamu bahagia, silakan doakan. Doa itu kan harapannya. Tapi mengenai Tuhan mengabulkan doa kita atau enggak, itu nggak urusan kita. Itu urusan Allah. Tapi satu hal yang pasti, bahwa keselamatan itu bergantung pada pribadi dan imanmu. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Titik. Gak ada dikatakan dengan doa orang lain kamu enggak. Kalau begitu rancu nanti Alkitab itu. Dia nggak percaya Yesus, lalu saya doakan dia terus. Biar dia diselamatkan, itu nggak bisa. Tapi kalau dia percaya Yesus, kita mendoakan mereka, kita pasti yakin bahwa orang itu akan ke Firdaus. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mendoakan mereka, karena kita sudah punya iman bahwa orang itu akan ke Firdaus. Maka kita doakan mereka yang baik-baik. Masalah doa kita dikabulkan Tuhan itu urusan Tuhan, bukan kita. Jadi pahami poinnya, ya. Berarti pada intinya kalau sudah meninggal itu sudah memiliki tujuan tertentu gitu ya, tidak bisa lagi diubah-ubah gitu ya, Kak? Nggak bisa diubah. Oh, iya. Keselamatan itu pribadi, bro, personal. Berarti selama kita masih hidup di dunia ini ya kan, Kak?
Iya, imanmu yang menyelamatkan. Ya, makanya berimanlah sebelum kita metong. Kalau udah metong nggak guna semuanya itu. Ya, Oke, makasih ya Kak. ya. Tadi yang tanya pas aku live, Yesus mati siapa yang mencabut nyawanya? Jawabannya Yohanes 10 ayat 17, aku memberikan nyawaku. Jadi tidak ada yang cabut nyawanya, dia emang rumput dicabut-cabut. Kalau Tuhan mencabut nyawa nggak apa-apa, ya. Kristen tuh nggak ada cabut nyawa, dia memberikan nyawanya. Ya. Mati itu karena dosa. Cabut nyawa, suka kali kau mencabut-cabut, ya. Nyawa Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya dan berkuasa menerimanya kembali. Itu perkataan Kristus sendiri. Ayat merah itu. Jadi gak ada yang cabut nyawa Yesus. Dia memberikan nyawanya demi kasihnya. Ya. Jadi kalau kamu cabut-cabut nyawa ya udahlah, urusan mulai itu. Kalau nyawa udah dicabut-cabut ya udahlah. Ngapain dia kasih nyawa untuk dicabut? Aneh, ya kan? Untung Tuhan kita tidak begitu. Kasih nyawa ya untuk dihidupkan. Tapi ada dosa yang membuat kita tidak mengalami kematian itu. Ya udahlah. Tapi kalau nyawa udah dicabut-cabut, dikasih dicabut. Drama Korea apa? Gitu, agak lain emang ya. Silakan aku Gani Karage. Shalom Kak Elia, mau tanya. Ya. Ya, jadi saya ada pergumulan sih, jadi mau sharing juga butuh jawaban juga. Ya. Untuk masalah kita itu harus memberkati dulu baru menerima berkat, atau kita menerima berkat dulu baru memberkati orang lain. Jadi saya juga baca di Alkitab kisah Nabi Elia dan janda di Farsa. Jadi untuk Nabi Elia sudah mengetahui kalau janda itu miskin, namun Nabi Elia memerintahkan ke janda itu untuk membuat roti untuk dia dulu gitu. Sedangkan si janda miskinnya nggak mampu gitu loh. Kalau dia memberikan roti itu, dia akan mati gitu. Itu sih Kak Elia. Kuncinya Nabi Elia dengan janda di Sarfat itu bukan berkat. Itu tidak berbicara berkat. Itu berbicara ketaatan. Kalau kamu dengarkan Tuhan, kamu nggak akan sesat. Kalau kamu ikut Tuhan, dia nggak akan membiarkan kamu sendirian. Kalau kamu ikut Tuhan, dia nggak akan membiarkan kamu kelaparan. Nggak akan. Kalaupun itu terjadi, itu untuk menguji kamu. Jadi apa yang terjadi di kisah Nabi Elia dengan janda di Sarfat, itu bukan tentang berkat, itu tentang respon hati yang mau taat atau enggak. Upah ketaatan akan Tuhan adalah keselamatan. Ketaatan itu wujud kerendahan hati. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, Tuhan nggak mungkin biarkan kita menderita untuk selama-lamanya, nggak mungkin. Penyertaan Tuhan itu nyata adanya. Nah, kalau kamu tanya, apakah kita harus memberkati dulu agar diberkati, atau kita diberkati dulu baru memberkati? Atau memberkati dulu untuk diberkati? Kamu terlahir di dunia ini saja, itu berkat. Kamu mengenal Yesus itu berkat. Kamu memberkati orang lain, itu karena kamu telah diberkati di dalam iman. Dan wujud dari berkat yang baik yang telah kamu terima itu adalah kamu mengaliri berkat yang kamu terima itu. Jadi bukan karena orang kasih saya duit lalu saya kasih duit. Kalau orang gak kasih saya duit, saya gak kasih duit. Enggak gitu konsepnya. Karena berkat itu gak kelihatan secara fisik. Ia dipahami menurut roh. Kita berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan berkat itu ya kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu siapa? Kristus. Nah, kalau kita di dalam berkat, kalau kita sudah menerima Kristus yang adalah kebenaran itu, maka alirilah Kristus itu kepada semua orang. Melalui apa? Perbuatan-perbuatan yang nyata. Membantu orang miskin, membantu orang sakit, tidak pilih kasih sama siapapun, peduli sama sesama. Itu wujud dari berkat yang diterima dengan baik. Kalau kita menerima berkat, kalau orang dia diberkati kaya raya segala macam, tapi dia tidak mau membagikan itu, kekayaannya itu bisa dari iblis, bisa dari setan. Maka dia punya hati yang gak beres. Dalam pengertian apa?
Ya dia egonya aja, sendiriannya aja. Ya ada bapak saya, dia ngomong kemarin sama, kekayaan itu tool, itu benar. Jadi berkat-berkat yang ada pada kita selain dipahami menurut roh, itu adalah alat demi tujuan. Tujuan kita apa? Allah. Jadi apapun yang ada padamu, apapun yang ada di genggaman kita bisa gunakan. Bahkan apa? Rasul Paulus berkata begini ya. Mana itu? Ini bagus banget ini ayatnya. Mana ayatnya? Oh, di sini. Ini kamu harus pahami. Jadi kita bisa mengerti hikmat Allah itu seperti apa. Ya. Nih, kita lihat di dalam 1 Korintus ya. Saya lupa tadi. 1 Korintus 3. Kita buka semua ya. 1 Korintus 3. Nih. Gak bisa dibuka di sini, sabar ya. Jadi memahami berkat Allah itu gak bisa dipahami menurut daging. Dia harus dipahami menurut roh. Nah ini ya. Nih, 1 Korintus 2 dulu, ayat 14. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Jadi kesimpulannya apa? Diberkati dulu untuk memberkati? Atau memberkati dulu agar diberkati? Kenyataan bahwa kita dikaruniakan anaknya yang tunggal adalah berkat yang terbesar bagi dunia. Maka kita perlu bersyukur atas berkat itu dengan mengaliri berkat itu. Kristus adalah kasih, maka untuk mengaliri kasih kita harus mengasihi semua orang. Makanya cara kita mengekspresikan iman adalah dengan melakukan apa yang kita imani itu. Sesimpel itu sebenarnya. Thank you teman-teman. Ya, kau gani Karage? Oh ya, terima kasih Kak Elia untuk penjelasannya. Izin bertanya satu lagi boleh Kak? Untuk hakikat puasa di Kristen itu seperti apa ya Kak? Jadi saya masih bingung untuk melakukan puasa itu gimana, karena banyak sumber-sumber yang menurut saya bimbang gitu. Jadi mungkin dari Kak Elia mohon dibantu penjelasannya Kak, untuk hakikat puasa di Kristen itu seperti apa, dan implementasinya itu seperti apa gitu, dan untuk durasinya mungkin bagaimana. Kalau puasa itu bisa kita lakukan dalam banyak hal ya. Dalam misalnya kita buka dulu ayatnya ya. Thank you teman-teman. Ya, ada puasa itu banyak ya. Kalau kita melihat puasanya Esther, kita lihat dalam Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Ya. Nah, itu berpuasa Esther 3 hari 3 malam. Lalu ada puasanya Daniel di dalam Daniel 10 ya,
ayat 2 dan 3. Nah, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. 3 minggu ya. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Nah, tujuan berpuasa itu apa? Hakikat puasa itu apa? Mencari Tuhan. Jadi puasa itu nggak tunda makan, enggak. Mencari Tuhan. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Dua Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Imamat 16 ayat 29. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi puasa orang Kristen itu bukan seperti puasa umat abad akar 49. Tunda makan saja. Tujuan kita berpuasa adalah rendahkan dirimu. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berpuasa, cuci mukamu, minyaki rambutmu. Jangan makan kau, aku puasa. Jangan makan kau. Gak puasa namanya itu, kau tunda makan. Kau nggak mau orang makan, kau belum makan. Itu nggak puasa namanya. Ya, jadi puasa itu selain mencari Tuhan, juga harus merendahkan diri. Dan puasa juga itu adalah bisa melepaskan kita dari beban. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kuk itu beban. Jadi berpuasa juga ternyata berguna untuk melepaskan kita dari segala kejahatan. Itu bisa, karena dia menyangkali kedagingan ini. Ya, dan berpuasa juga bisa membuat kita sebagai tanda kasih dan juga belas kasihan kita. Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itulah hakikat berpuasa. Bahwa berpuasa adalah tanda kita merendahkan diri di hadapan Allah, yang dengan demikian kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, yang dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita sedang mencari Dia, mencari yang ilahi. Puasa mematahkan daging, menjunjung dan melatih roh. Maka dengan roh yang teguh kita dapat bertemu Dia yang adalah roh. Karena itu tadi Roma 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara roh. Oke? Oke Kak Elia, terima kasih Kak. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Kak Elia, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi itulah berpuasa itu. Bahwa berpuasa adalah bagaimana kita melatih roh kita sebagai tanda ketaatan kita di hadapan Allah. Mantap. Jadi kalau mau puasa, silahkan mau puasa. Ya. Oke. Thank you ya teman-teman ya. Yang udah siapa ini? Cara berpuasa, tadi saya udah jelaskan. Ada satu cara berpuasa yang baik, yaitu puasa Daniel. Nggak makan daging. Daging-daging jangan dimakan. Nah, nggak boleh makan daging. Nggak boleh. Ya, hanya boleh makan makanan sayur-sayuran. Ya, nggak boleh turunan daging pun nggak bisa. Susu dan lain-lain itu nggak bisa. Itu puasa Daniel. Ya,
mulai dari jam 10 malam sampai jam 3 sore besok hari. Itu nggak dimakan. Oke? Ya, silakan Lydia. Shalom Elia, Ya, selamat salam malam. malam. Iya. Sebelumnya mohon maaf, saya Kristen 100%. Ya, Barusan saya melihat live sebelah, tidak usah saya sebutkan namanya. Tadi sepertinya kok iman Kristen saya jadi goyah gitu. ya apa itu Kebetulan ada pertanyaannya? Apa yang membuatmu goyah itu, Ibu? Bilanglah, bilang. pertanyaannya, kenapa ketika umat Muslim menanyakan tentang Trinitas, Tritunggal, terus dia mengatakan bahwa itu tidak ada. Dia mengatakan dalilnya di Ulangan 6 ayat 4, Allah itu adalah Esa. Allah itu Esa. Oke, Allah itu memang Ya. Esa. Lalu Dia mengatakan kalau Tritunggal itu hanya orang-orang yang menulis, siapa tadi katanya namanya. Jadi sementara aku selalu ngikutin roomnya Elia ini, seperti ada perbedaan yang aku lihat itu. Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Jadi iman Ibu tergoyah bahwa Alkitab mengatakan Allah itu Esa. Sebenarnya bukan kegoyah, cuman jadi kenapa jadi berbeda gitu. Anggaplah kegoyah, anggaplah dulu kayak gitu ya. Oke. Iman Ibu kegoyah karena adanya Tritunggal padahal Alkitab bilang Allah itu Esa gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Tadi aku bilang sebenarnya bukan kegoyah, cuman kok jadi bingung gitu, bingung. Kenapa Oke, jadi berarti Ibu bingung, Alkitab bilang Allah itu Esa, tetapi kok ada Tritunggal gitu kan? Iya. Oke, jadi kebingungan Anda sebenarnya kepada ketritunggalan Allah dengan keesaan Allah gitu kan? Iya. Oke, nah gini ya, perhatikan baik-baik. Tritunggal itu adalah penjelasan mengenai bagaimana Allah kita yang Esa itu. Pahami frasanya baik-baik. Trinitas adalah penjabaran mengenai bagaimana Allah kita yang Esa itu. Ingat, Allah kita itu Esa. Lalu bagaimana dengan Trinitas? Trinitas adalah penjabaran keesaan Allah. Sama seperti gelas ini. Gelas ini satu, tapi satu yang bagaimana? Nah, Allah itu pun satu, tapi satu yang bagaimana? Untuk menjawab dia satu yang bagaimana, maka dilahirkanlah Trinitas. Pahami dulu sampai di sini. Allah itu memang satu, tapi satunya yang bagaimana? Dijelaskan dengan Trinitas. Botol ini satu, tapi satunya bagaimana? Satunya ada tutupnya, ada dari plastik, ada airnya, tapi satu ada karet di sini, udah nggak ada. Nah, jadi Ibu harus punya pemahaman yang benar dulu bahwa Trinitas adalah penjabaran tentang bagaimana Allah yang Esa. Nah, Allah yang Esa itu siapa, Elia? Allah yang Esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman atau kecerdasan dan memiliki roh. Firmannya itu, kecerdasannya Bapa itu disebut sebagai anak, itulah Yesus. Rohnya Bapa itu, itulah Roh Kudus. Jadi Bapa, firmannya sendiri dan rohnya sendiri, itulah Trinitas. Sama seperti saya, Elia itu satu, Bu. Tapi satunya bagaimana? Satu yang punya tubuh, yang punya firman, punya roh. Tapi apakah ada 3 manusia? Enggak, tetap satu. Tubuh saya manusia,
Firman pikiran saya manusia, roh saya manusia, tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1. Tapi saya 1, bukan 3. Tapi ada 3 realita loh. Tapi saya hanya 1. Allah itu pun 1. Tapi satunya bagaimana? Dia punya firman, itulah Tuhan Yesus, dan dia punya roh, itulah Roh Kudus. Itu Trinitas itu. Jadi kita nggak perlu bingung. Kita bingung karena kita nggak belajar. Kalau kita belajar, kita nggak mungkin bingung. Trinitas itu udah ada di Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Berfirmanlah Allah. Allah. Ayat 2, roh Allah melayang-layang. Ayat 3, firman Allah. Ada Allah, ada firman Allah, ada roh Allah. Itu Trinitas itu, Ibu. Gitu ya. Paham sampai di sini? Iya, Pak. Paham. Oke. Makanya tadi kan aku bilang aku selalu ngikutinnya Rum Kak Elia. Tiba-tiba tadi naik ke beranda kok ada yang bertanya, kok jadi beda gitu, padahal sama-sama Kristen kan, gitu loh. Oh, kamu ke roomnya Mikana ya? Iya, itu Mikana gimana itu Kak? Mikana itu memang Maksudnya pahamnya tolak Tritunggal. Kalau kita mengatakan dia itu apa ya? Sesat dalam paham itu. Iya. Ya, dia memang menolak Tritunggal, dia Sebelius. Ya. Itu sudah dikutuk oleh gereja ajarannya ya. Oh iya, itu dia Elia yang perlu aku tekankan. Ya jangan kesana lagi lah, jangan Maksudnya kesana. biar kita yang menonton ini tidak terpengaruh oleh room lain gitu. Makanya tadi saya tanyakan biar teman-teman yang lain juga tahu bahwasanya itu salah gitu. Ya Karena memang dia itu salah. Tadi dia yang saya dengar, dia tadi sangat kokoh mengatakan bahwa dia tidak mengakui itu. Kenapa berbeda dengan pemahaman saya semenjak saya jadi Kristen gitu? Itu. Ya dia memang agak lain, Kristennya agak lain. Ya jadi saran saya jangan ke roomnya dia, ya. Kalau mau. Itu juga yang mau ditekankan sama kawan-kawan ini tuh, banyak ini yang menonton supaya tidak terpengaruh. Itu aja sebenarnya Kak Elia. Ya gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat malam. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pun mau belajar tuh bagus, tapi kita perlu cek dulu nih sumber belajar kita itu bagaimana. Saya nggak menyatakan bahwa Anda dengarkan saya sepenuhnya, enggak. Saya juga selalu katakan Anda perlu menguji. Apa yang Anda peroleh dari saya itu Anda harus uji. Harus diuji ya. Agar apa? Agar kamu tidak tersandung. Kamu perlu menguji segala sesuatu. Agar kamu juga tahu apa yang saya ajarkan ini benar, si ini nipu nggak, ngibul kah, apa kayak gitu ya. Tapi dari hati nurani saya nggak pernah mau menipu orang, apalagi pengajaran ya. Gitu, Anda boleh cek. Kita punya perbedaan dalam hal pengajaran, kita memilikinya. Tetapi bukan berarti dengan demikian kita memanipulasinya. Karena apalah keuntungan kita untuk hal-hal seperti itu? Dosa yang kita dapat, ya kan? Kalau kamu menabur dosa, kamu akan menuainya juga. Gitu, oke? Ya, mungkin sampai di sini dulu karena saya besok harus kuliah, saya besok harus ke kampus. Terima kasih buat kalian semua teman-teman yang sudah tap-tap layar. Kalian hebat, luar biasa. 1,4 juta. Ya, saya acungi jempol, 4 jempol, ini 8. Kita bertemu besok lagi. Saya mau sampaikan begini. Saya mohon maaf ya, saya dulu di band 1 minggu, jadi saya nggak bisa live. Ya, saya hari ini baru bisa live perdana lagi. Yang mau saya sampaikan adalah terima kasih buat Allah Bapa kita atas kasih karunia-Nya di dalam Mesias kita yang hidup dan hiburannya di dalam rohnya yang hidup. Saya juga bersyukur buat teman-teman yang sudah support saya, yang sudah tap-tap layar dengan berbagai hal. Ya, saya memohon kepada teman-teman, doakan saya agar semoga Tuhan dan selalu senantiasa mengasihani saya di dalam setiap langkah hidup saya. Saya adalah orang berdosa, kamu juga orang berdosa. Saya adalah orang yang tidak mampu dalam hal apapun, dan segala sesuatu yang saya rasakan dalam hidup ini adalah kasih dan karunia Tuhan saja.
Saya juga berdoa agar kamu selalu senantiasa terberkati di dalam segala sesuatu, kamu tetap teguh dalam imanmu, dan di dalam apapun yang terjadi, maka semuanya itu untuk Allah, agar Allah menjadi semua atas semua, dan Dia menjadi apa di dalam apa yang kamu kerjakan. Nah, saya hanya mau menyampaikan bahwa Kristus adalah kekayaan bagi dunia, tetapi juga kebodohan bagi dunia. Kristus adalah hikmat bagi dunia, tapi juga adalah kebodohan bagi dunia. Tergantung dunianya yang mana. Kalau duniamu adalah dunia yang baru, maka penantianmu adalah di dalam kebangkitan melalui iman kepada Kristus. Kalau kamu menganggap itu kebodohan, berarti kamu masih di luar daripada Dia. Tidak ada kekayaan yang terbesar selain daripada memiliki Kristus. Karena untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia ini, tapi kalau kamu tidak punya hidup? Bukankah kamu datang dan dicipta untuk hidup? Lalu mengapa kamu mengambil yang fana dan menjual hidupmu? Tapi juallah yang fana demi mendapat hidup. Karena tidak ada hidup selain di dalam Kristus. Cintailah Dia dengan sepenuh hati, taatlah dan berbuahlah dengan sungguh-sungguh, agar di dalam hidupmu kamu menjadi saksi, di dalam ucapanmu kamu menjadi saksi, di dalam tindakanmu kamu menjadi saksi. Tapi kunci kesemuanya itu adalah kerendahan hati. Rendahkan dirimu dan rendahkan hatimu. Tuhan berkati, kita ketemu lagi besok. Ini akan saya post ke YouTube. Oke, bye, God bless.